Kenalin, ini namanya Falih. Dia adalah editor channelnya Mindspace yang biasa ngomongin game, bacotin game. Tapi ternyata dia katanya nggak pernah main game. Bener kan ya? Main game mobile. Apa? COC. Sama apa lagi? Mobile Legends nggak? Mobile Legends main. Bentar. Selain itu? Sudah. Jadi Mas Falih cuma tahu game mobile yaitu ML sama COC. Dan di episode kali ini aku mau mencoba mengenalkan Falih ini ke dunia game yang sesungguhnya ya, yang lebih gamer daripada sekedar gamer mobile. Dan di video ini akan dibagi dalam 3 tahapan. Si Mas Falih ini akan dikenalkan dalam 3 tahapan game yang makin levelnya tuh makin gila, makin menantang, dan makin seru tentunya. Jadi ayo kita mulai melatih Mas Falih ini jadi seorang gamer sejati. Oke, Mas Falih nih. Ini kan game mobile tuh punya kendala itu 2, yaitu 1 yang dicoba Mas Falih semuanya gratisan dan nggak ada story-nya. Iya. Nah, tapi kemarin katanya kepingin kan? Kepingin. Pengen main di PC gitu. Kemarin sempat install Steam tapi nggak bisa dimainin. Oke, jadi laptopnya Mas Falih ini nggak support ya. Jadi apa nih preferensi gamenya Mas Falih untuk kamu mainkan? Kalau preferensi game mungkin game yang jalan-jalan kayak di dunia fantasi gitu, Mas. Oke, berarti yang pertama Mas Falih ini pengen game petualangan ya? Petualangan. Yang fantasi. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu aku suka foto-foto, Mas. Jadi pengen game yang visualnya bagus banget gitu. Oke, jadi Mas Falih ini juga jago motret. Berarti preferensinya keduanya game yang visualnya tuh menakjubkan. Menakjubkan, ya? bagus Oke. visualnya. Selanjutnya, Aku sebenarnya ingin jadi pejabat biar bisa memimpin kota. Aslinya orang mana, Mas? Solo. pria Solo itu lagi. Oke, berarti karena dia pria Solo, jadi pingin jadi seorang pejabat game yang kira-kira nge-manage perkotaan gitu ya, pasti ya. Simulasi, strategi gitu kan. Pejabat tuh kalau jadi pejabat yang bagus berarti harusnya ya menguasai game tipe seperti itu. Benar. Tapi sebelum itu perangkat hardware-nya Mas Falih ini katanya nggak support. Steam aja nggak support buat diinstal. Jadi Mas Falih aku akan kenalkan dulu sebuah device yang memang didesain untuk main game. Tapi di sini aku kenalin dulu, Mas Falih kan hitungannya masih entry ya, entry gamer ya, masih pemula, masih baru mau masuk ke dunia gaming yang lebih gaming gitu. Jadi aku kenalkan, ini ada sebuah laptop yaitu adalah Asus Gaming seri V16. Ini lini barunya Asus. Jadi kalau yang paling tinggi kan layarnya ROG. Itu gamer sejati banget ya, gamer mentok. Bawahnya itu ada TUF. Nah, kalau kamu baru masuk ke dunia gaming, ada seri lini baru yaitu Asus Gaming namanya. Dari desainnya juga udah kelihatan ya, kalau yang seri lebih tinggi kan gila banget ya. Untuk yang masih baru, jangan yang langsung terlalu gila ya. Menurutku ya kenal dulu lah sama dunia game. Nih, lihat desainnya itu tetap elegan, tetap bagus, tetap kerasa gaming karena ketika di keyboard ini tuh tetap kelihatan nyala ya. Iya ya, sekilas kayak bukan laptop gaming gitu, kalem gitu ya, Mas. Cocok buat ngedit ini, Mas. Dikenalinya laptop gaming, mikirnya malah ngedit ya. Sangat belum gamer banget nih. Jadi kenapa kok ini bisa disebut laptop gaming? Lihat aja di sini ada logo Nvidia GeForce RTX. Dia berarti GPU-nya udah gaming banget nih. Serinya ini 5050 series. Itu berarti performanya udah modern banget. Kamu bisa mainkan game-game yang cocok banget untuk gamer pemula kayak kamu. RAM-nya ini nyampe 32 GB. Tahu RAM kan? Tahu. Nah, itu harganya lagi mahal. Penyimpanannya ini pakai 512 GB SSD NVMe Gen 4, terus bisa di-upgrade juga. Untuk menjalankan game ini bisa ngeload cepet banget. RAM-nya juga tadi kan gede, berarti bisa ngeload area yang luas banget juga. Jadi nggak nge-lag main game di sini itu udah cukup banget lah. Buat nyimpan file juga gede banget. Nah, file apa itu Mas Falih? Apa ya? Oke, masuk ke tahapan pertama. Game yang akan kukenalkan adalah Genshin Impact. Ya walaupun ini ada di mobile, tapi kalau kamu mau mendapatkan ketajaman visual dan kenyamanan bermain, aku saranin main di laptop. Jadi langsung kita coba Mas Falih untuk melawan monster di laptop ini dan sambil jalan-jalan ya. Tadi kan kamu ingin jalan-jalan melihat situasi dunia fantasi kan? Oke nih Mas Falih, aku mau tes dasar bermain game dulu. Dasar bermain game adalah tahu cara nge-launch gamenya. Oke, dicoba ya. Ya. Genshin. Start game. Hoyo first. Nah ini udah pakai akun Genshin yang levelnya udah jauh banget. Jadi levelnya tinggi, musuhnya juga susah. Waduh. Tapi ini yang membuktikan apakah kamu udah bisa nih masuk menjadi seorang level gamer sejati ya. Coba nih, apa nih? Start game berarti kudu ngapain nih untuk start gamenya? Langsung start game. Nah, standar buat main game di PC beda kan sama mobile yang disentuh-sentuh ya. Nah, kalau main di PC atau laptop, nanti untuk ngerain karakter berarti pakai apa?
WASD. Anjay. Weh. Oke, silakan. Berarti gerakin karakternya pakai WASD untuk berjalan-jalan, melihat ke sana kemari. Kaku banget aku. Nah, itu ada musuh tuh di kiri. Wow. Nah, coba diarahin ke musuhnya pakai mouse. Nah, bisa dilihat ya, pakai laptop ini bisa ngasilin visual yang sekeren ini lah ya. Keren nih Mas. Ini punya beberapa skill nih, di sebelah sini ada juga tombol-tombolnya tuh untuk mengeluarkan skillnya. Nah, tuh. Nah, itu coba diajak ngomong tuh. Maju terus ke depan, coba ke ini. Oke, ke sana, serang sampai habis. Oke, udah habis. Oke, nah sekarang bisa ngambil item-itemnya tuh. F ya manggilnya. Ya. Jadi setelah ngalahin sama musuh, dapat hadiah nih Mas Fali. Dibuka nih di Dibuka sini. ya? Nah. F. Oke, udah dapat hadiahnya. Sekarang coba jalan-jalan yuk. Jalan-jalan lagi. Ini bisa diambil ya? Ya, bisa. Game yang kamu mainkan di mobile nggak bisa keliling-keliling kayak gini kan? Nggak bisa explore. Ya, udah sesuai harapanmu nggak nih? Bisa lihat pemandangan, fantasi, melawan Bagus musuh banget, yang sulit-sulit. Oke, gimana Mas Ali? Dunianya Mas Ali? Oh ini dunianya bagus banget nih Mas, kayak negeri dongeng gitu. Nah, tadi kan kamu udah jalan-jalan, keliling lawan monster. Kerasa patah-patah nggak? Mulus banget Mas. Jelas lah ya, nggak patah-patah sama sekali. Soalnya ini pakai Intel Core 7 240H. Ini bukan prosesor sembarangan. Ini udah arsitekturnya hybrid. Jadi udah canggih banget nih buat ngejalanin game open world yang luas kayak gini. Emangnya ngaruh Mas prosesor buat main game? Ngaruh lah. Jadi ini di dalam Intel Core 7 ini ada yang namanya Performance Core. Apa itu? Buat performa maksimal ketika kamu battle atau lagi eksplorasi. Terus ada yang namanya Efficient Core. Itu buat ngurusin background task atau tugas latar belakang. Jadi dia bisa ngebagi tuh mana kerjaan yang butuh load berat dan mana yang butuh load ringan. Dan itu bisa dijalankan secara bersamaan. Terus itu tadi digabungin sama GPU-nya yaitu GeForce RTX 5050 yang bisa bikin kita jalan ini game Genshin Impact dalam settingan yang high. Wow. Jadi ini udah settingan yang bagus banget. Kalau mainin di mobile nggak bisa selevel ini. Nggak kuat ya apa ya Mas? Iya, nggak bisa. Nah, ini kalau kamu bisa perhatiin, ada fitur namanya fast travel. Nah, ini kalau kita pindah-pindah cepat kayak gini, ini biasanya butuh yang namanya SSD yang cepat juga. Tapi ini udah pakai SSD NVMe Gen 4, jadi ini udah cepet banget lah loadingnya. Nggak kerasa kan tadi? Wah cepet banget tadi Mas loadingnya. Berarti kalau pakai SSD biasa nggak kenceng ya Mas? Oh iya, kecepatannya jauh sama yang NVMe. Apalagi ini udah Gen 4, berarti ya udah kecepatannya luar biasa ya. Dia punya ruang untuk menjalankan transaksi atau transferan file yang lebih luas lagi. Jadi bisa ngeload banyak hal sekaligus. Misal nih, kamu nggak cuma main game ya. Misalnya ngedit pakai CapCut. Ini ngeload editanmu, itu nanti jadi lebih cepat ketika kamu ngeplay. Jadi nggak ngerasa nge-lag. Buat ngedit enak berarti ini Mas? Iya, tapi buat ngegame juga lebih enak. Oh ya berarti aku coba buat loading file project CapCut aja Mas. Tetap ngedit ya nih bocah. Ya udah, ayo. Coba kamu exit deh. Kita coba buka CapCut. Ayo coba di play Mas Fali, lancar nggak? Kita play ya. Paling parah, acting yang cringe. Tapi kalau buat Wah, lancar ya buat nampilin review efek-efek yang banyak. Nggak nge-lag ini Mas? Iya, mantap nggak tuh? Mantep banget ini. Oke, udah dulu ngeditnya ya. Ini channel gaming, bukan channel editan. Ayo di close dulu nih. Kita lanjut ke preferensi game berikutnya Mas Fali. Ini kan udah dicoba ngedit kuat, dicoba main game petualangan fantasi juga kuat. Nah, kan kamu pengen yang tadi visual ya? Visual Mas. Nih, berarti masuk ke tahapan kedua, yaitu mencoba game yang visualnya bagus. Buat foto-foto. Oke, jadi di sini udah diinstal game yang namanya Heroine Through My Land. Jadi ini adalah game dating sim, jadi fotografer buat cewek-cewek cantik. Wah, menarik. Nah, ini cocok banget ya dengan Mas Fali ya yang suka motret-motret. Jadi di bagian kedua ini kita akan melatih Mas Fali untuk naik ke tahapan level gamer yang udah lumayan lebih akut nih. Dia biasanya main game dating sim, biasanya gamer level seperti itu. Jadi mari kita coba ya di sini ya. Gimana dari visualnya, mantap nggak Mas Fali? Wah ini sangat-sangat menarik ini Mas, sangat-sangat besar ini layarnya. Jadi tadi kan game berat nih, ini gamenya ringan, tapi visualnya bener-bener yang jadi daya jual game ini. Nah ini kalau kamu mainkan di HP kecil, apalagi kan ini besar ya. Oh besar ini. Visualnya. Visualnya, benar visualnya. Nah ini coba, ini latihan motret nih. Mas Fali, pencet, klik aja. Oke, ulang. Aduh. Yang tepat sasaran itu pas lingkaran yang sini itu dipasin. Lingkaran pas, kecepetan.
Nah itu. Perfect. Namanya juga game dating sim. Kamu kenalan nih sama nih cewek. Cari kata-kata yang kira-kira kamu mau PDKT cewek itu yang kayak gimana. Kan Mas Falih ini ya, di dunia nyata tuh orang yang pintar banget dapetin cewek. Jadi harusnya di sini bisa. Harusnya bisa, harusnya ya. Mau kemana ini? Ya dong, ini kamu biar tahu kamu. Apaan ini? Arum dulu. Ya mau Arum yang dulu mana? ya. Arum dulu. Oke, ya udah pilih. Oke, let's go. Ih, langsung itu marah mukanya. Oh, dia suka nih dipilih duluan. Ih, pergi. Silau. Oke, kita Ayo. mulai. Skill fotonya. Jebret, perfect. anjay. Ya. Ya. Grogi. Oke, lagi ya ini. Coba pose yang lebih berani katanya. Oh, lebih berani. Oh, itu speciality-ku. Seperti ini. Woi. Apa itu? Jump scare. Kenapa zoom-nya dari situ? Oh, Jebret. perfect. Oh, Jebret. perfect. Oke, mantap. Suruh milih baju yang cute apa yang seksi? Wah. Ayo pilih yang mana? Aduh, pilihan yang berat ini. Yang ini aja. Wah. Nah, indah banget kan ya ini gamenya, pemandangannya. Indah banget ini, Mas. Wow. Nah, ini sangat besar layarnya. Karena layarnya ini tuh udah 16 inch. Dan ini panel IPS, warnanya udah akurat banget. Resolusinya udah FHD+, 1920 kali 1200. Sangat luas ya. Kerasa kan bedanya kan Kerasa banget. sama yang kalau kamu mainkan di layar yang kamu biasa mainkan ya di HP ya. Segininya, jauh banget, Mas. Iyalah, tajam banget juga kan. Nah, soalnya nih aspek rasionya 16:10 dan screen to body rasionya ini tuh sampai 89%. Jadi ini bezelnya kelihatan tipis banget ya ini ya. Jadi kalau kamu tadi motret harusnya bisa jadi lebih fokus nih harusnya ya. Ini refresh rate-nya udah 144 Hz, jadi movementnya bakal kerasa super smooth dan realistis banget. Nah, ini benefitnya jadi kan nggak cuma buat ngegame ya, bisa buat pakai kerja juga, ngedit enak. Jadi buat productivity selain ngegame ini juga dapet. Bisa buat ngegame, bisa buat ngedit. Tuh, tetap fokus ke gaming dulu ya. Nah, itu tadi game kedua yang dimainkan Mas Falih. Berarti sekarang Mas Falih udah naik level lagi nih, sudah mendekati level gamer sejati sekarang. Jadi seperti yang tadi dibilang, sekarang masuk ke game yang ketiga, di mana Mas Falih sebagai pria solo, katanya mau jadi politisi kan? Mau. Oke, saatnya kita main game yang strategi menata kota biar bisa jadi mengalahkan. Aku bukain gamenya nih karena kamu nggak tahu namanya. Waduh. Namanya Empire. Age of Empire 4. Udah pernah denger nama game Age of Empire belum? Wah, sejauh ini baru mendengar kali ini, Mas. Padahal kamu main COC ya? Iya. COC kan juga salah satu tipe game yang Membangun ya. Iya. Age of Empire ini adalah salah satu game yang sangat legend, game strategi yang dulu tuh di Indonesia hampir di setiap PC Windows dulu, yang aku pas masih kecil, itu ada gamenya. Nah, ini aku pilihkan yang solo battle, cocok untuk orang solo. ya, versus AI. Nah, ini lawan AI ya. Nah, ini udah kelihatan kota. Nih gamenya sangat-sangat mouse based, jadi silahkan dipakai mouse-nya. Oke. Ini adalah pusat kota yang kamu akan bangun. Nah, ini ada warga-warga sekitar yang bisa kamu minta untuk bangun kota yang kamu inginkan. Nah, di sini bisa diklik ini warga kotanya pada masih tidur nih. Coba disuruh untuk nyawit. Nyawah. Nah, di sini di klik kanan di bagian sawah. Nah, klik kanan itu untuk nyuruh dia melakukan sesuatu. Nih kalau ke pohon dia akan motong pohon, kalau ke sawah belum ada sawahnya nih di sini. Ini aja ke semak-semak yang isinya berry gitu. Nah, itu kan kamu punya banyak warga yang lain. Ditugaskan juga nih kamu dulu. Kan untuk membangun kota kamu membutuhkan yang namanya uang. Ya, betul. Selain itu bahan-bahan. Butuh bahan-bahan. Butuh bahan-bahan nih, kamu berarti butuh ini kan bahan makanan didapat dari sana, terus bisa juga dari ini nih, hewan, disuruh berburu. Ya, klik kanan. Tuh. Potong hewannya. Ya, terus masih banyak nih yang lain. Kamu bisa suruh juga dia untuk motong pohon, untuk dapat kayu. Oh, ini kayak kalau di COC itu kayak tukangnya gitu ya, Mas? Ya, betul. Nah, ini bisa juga suruh bangun. Misalnya nih, kamu klik kiri ya. Di sini ada mode untuk ngebangun nih. Oh, ini. Nah, ini ada
Ada rumah, ada kabin perburuan, Wow. ada lumber camp. Nah ini Camp. kan dia motong butuh untuk Dibuat apa? mengolahnya kan. Mengolah. Nah coba kamu bikin pengolahannya tadi itu. Yang ini. Camp. Tempat pengolahan kayu kamu taruh di mana aja nih? Di sini bisa? Ya bisa aja, tapi jauh banget gak sih? Iya ya, jauh. Ya udah. Gak apa-apa. Ini ada yang lain bisa suruh bantu juga tuh ke sana biar bangunnya lebih cepet. Ini apa namanya bisa bikin sawah juga. Oh ini. Ya, coba di farm pencet. Ini ya, taruh sini ya. Sini aja nih, sini. Nah, situ. Nah, Oh. tuh udah langsung nyawah ya. Nanam sawit dia. Bukan. Oh bukan. Nah, di sini ada poin-poinnya punya berapa kayu, punya berapa Kayak bagnya gitu ya mas? daging, berapa emas. Nah, ada tambang emas juga nih. Oh. Nah, kita cari tambang emas harusnya ada sekitar sini nih. Nah, ini ada tambang nih. Ini tambang emas nih. Itu mas, itu mas. itu. Nah, coba kamu gerain tangan satunya di situ. Ya, sip. Klik. Klik kiri, hitung seleksi orangnya. Klik kiri. Nah, suruh ke sini, nambang. Ini. Sip. Nah, ini kan butuh warga lagi, nambah warga. Ini. Bukan, kita Oh. ke pusat kota lagi. Untuk nambah orang butuh 50 daging sama waktu 20 detik. Jadi silahkan kamu nambah berapa warga nih. Dan ini ada kapasitas warga yang bisa ditampung. Jadi kamu baru punya kapasitas maksimal 10, berarti kamu bisa nambah 3. Kelihatan ya, proses waktunya tuh di atas. Tapi gimana Mas Fali? Secara membangun nih kamu udah kerasa nggak ketika Kerasa mainin banget game ini. ini? Sudah kayak memimpin kota ini. Nah ini kan kalau kamu jalanin kayak gini nih panas biasanya di laptop seri lain. Berat ya mas, banyak bangunan soalnya. Iya, banyak bangunan. Biar lancar, itu harus pakai teknologi cooling yang bagus. Nah, ini Asus Gaming V16 ini pendinginnya bagus banget. Dengan sistem pendingin yang namanya Asus Ice Cool. Jadi di tengah situasi politik yang panas, dia tetap dingin. Tetap dingin. Nah ini Laptopnya. kamu bisa memajukan peradaban. Tadi kalau udah punya warga yang cukup, resource atau sumber daya yang cukup, kamu bisa menaikkan peradaban biar nggak ketinggalan. Biar gak kuno. Ya, ini bisa nih, ini pencet nih. Ini Tombol 2. Nah, ini bisa pilih nih, mau gaya perkotaan. peradabannya kayak gimana? Golden Gate atau Kremlin? Oh, lebih bagus Kremlin kayaknya. Boleh, gas. Nah, itu bangunlah tuh di situ. Bangun IKN ini. Nah, kamu tambah bangunan kayak gini juga tetap masih kerasa adem ayem banget ya. Adem nih mas, nggak panas ini. Tidak terasa panas yang terlalu. Ya, apalagi buat ngerender kerjaan yang berat. Dia kalau ngerender 4K pun juga tetap anteng aja, nggak kerasa gerah gitu enggak. Oh, tetap dingin berarti. Tetap dingin. Nah, gimana nih Mas Fali dengan udah memainkan game yang strategi membangun ini, kamu sekarang sudah aku nobatkan menjadi seorang gamer sejati. Tapi gimana nih Mas Fali? Pengalamanmu tadi ngegame pakai laptop gaming seri Asus Gaming V16 nih. Oh, tadi yang pertama kan main game jalan-jalan mas. Visualnya kerasa bagus banget. Lancar, tanpa ngelek-ngelek. Terus yang game kedua, foto-foto. Wah, buat foto-foto bagus banget mas. Karena itu layarnya udah tajam, warnanya bagus, luas. Sama tadi buat ngedit CapCut lancar banget sih. Sama yang terakhir kan game yang ini mas, yang apa namanya? Yang membangun lah, yang membangun-bangun tuh. Ngerasa kayak aku tuh udah memimpin kota ini gitu. Iya, kota Nah, kalau dari sisi gamer sepuh kayak aku, yang paling juara dari si laptop ini jelas ya. Prosesornya Intel Core 7 240H. Ditambah GPU Nvidia GeForce RTX 5050. itu performanya gar banget untuk kamu sebagai gamer pemula. Terus layarnya ya jelas ya. Tadi kamu lihat tajam banget. Tajam banget, warnanya bagus banget mas. Ya, hertznya tinggi dan tentunya nggak panas ya, karena udah ada teknologi Asus Ice Cool. Sama SSD-nya mas. Oh iya, ini kencang banget. Wah. SSD-nya udah pakai NVMe Gen 4, jadi bus-bus buat ngeloading sama buat ngerjain CapCut tadi. Anti lemot-lemot. Nah, dengan udah melalui 3 tahapan tadi, apakah Mas Fali ini udah bisa disebut seorang gamer sejati? Coba kamu tulis levelnya Mas Fali ini level gamer seberapa, dan kira-kira game apa aja yang cocok nanti dimainkan Mas Fali pakai laptop gaming yang ini nih. Oke, nanti tulis ya di kolom komentar ya. Oke, Mas Fali, ini laptop sebagai kamu gamer pemula silahkan dibawa saja. Oke, buat ngedit mas. Buat ngegame, ini kan buat ngegame. Ya ngedit boleh ya, tambah-tambah ya. Bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang. Ayo. Terima kasih. Hati-hati. Sama nanti kalau kamu pengen nonton videoku yang lain, ada di sini ya. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya.